Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat dan juga kesehatan. Pada kesempatan kali ini, kami kelompok 1 dari kelas 12 IPA 2 akan membahas tentang gas mulia. Saya yang bernama Ajijah Triningsih yang bertugas untuk membacakan pengertian gas mulia. Amirullah yang bertugas untuk membacakan sejarah gas mulia. Adila Rahmayanti yang bertugas untuk membacakan sifat-sifat gas mulia. Asri Salsapadilah yang bertugas untuk membacakan reaksi-reaksi gas mulia. Abdul Mubarok yang bertugas untuk membacakan pembuatan gas mulia. Dan yang terakhir Apriyani Nurpadilah yang bertugas untuk membacakan penggunaan gas mulia. Nah, sebelum itu, apa sih itu gas mulia? Gas mulia adalah unsur-unsur yang terdapat dalam golongan 8A yang memiliki kestabilan yang sangat tinggi dan sebagian ditemukan di alam dalam bentuk monoatomik karena sifat stabilnya, mempunyai sifat lengai, tidak reaktif, dan susah bereaksi dengan bahan kimia lain. Gas mulia juga merupakan golongan kimia yang unsur-unsurnya memiliki elektron valensi luar penuh, sehingga menjadi golongan yang paling stabil dalam sistem periodik unsur. Unsur-unsurnya adalah helium, neon, argon, kripton, xenon, dan radon yang bersifat radioaktif. Konfigurasi elektron unsur-unsur gas mulia adalah Ns2, Np6, kecuali He1S2. Gas mulia yang sejati adalah unsur monoatomik. Disebut mulia karena unsur-unsur ini sangat stabil, berpasagas pada suhu ruang dan bersifat inert atau sukar bereaksi dengan unsur lain. Tidak ditemukan satupun senyawa alami dari gas mulia. Menurut Lewis, kestabilan gas mulia tersebut disebabkan konfigurasi elektronnya yang terisi penuh, yaitu konfigurasi oktet atau juga duplet untuk helium. Kestabilan gas mulia dicerminkan oleh energi ionisasinya yang sangat besar dan afinitas elektronnya yang sangat rendah. Berikut ini adalah asal-usul nama unsur-unsur gas mulia yang diambil dari bahasa Yunani, yaitu nomor 1, helium, bahasa Yunaninya Helios or Helios, artinya matahari. Nomor 2, neon, bahasa Yunaninya neos, artinya baru. Nomor 3, argon, bahasa Yunaninya argos, artinya malas. Nomor 4, kripton, bahasa Yunaninya kriptos, artinya tersembunyi. Nomor 5, xenon, bahasa Yunaninya xenos, artinya asing. Nomor 6, radon atau pengecualian, diambil dari radium. Gas mulia ketika sedang meneliti gerhana matahari total, mereka menemukan sebuah garis baru di spektrum sinar matahari. Mereka meyakini bahwa itu lapisan gas yang belum diketahui sebelumnya. Lalu mereka menamainya helium. Pada tahun 1894, seorang ahli kimia Inggris bernama William Ramsay mengidentifikasi zat baru yang terdapat dalam udara. Sampel udara yang sudah diketahui mengandung nitrogen, oksigen, dan karbon dioksida dipisahkan. Ternyata dari hasil pemisahan tersebut masih tersisa suatu gas yang tidak reaktif atau inert. Gas tersebut tidak dapat bereaksi dengan zat-zat lain sehingga dinamakan argon. 4 tahun kemudian Ramsay menemukan unsur baru lagi, yaitu dari hasil pemanasan mineral kleperit. Dari mineral tersebut terpancar sinar alfa yang merupakan spektrum gas baru. Spektrum gas tersebut serupa dengan garis-garis tertentu dalam spektrum matahari. Pada saat ditemukan kedua unsur ini tidak dapat dikelompokkan ke dalam unsur-unsur yang sudah oleh mendalam karena memiliki sifat-sifat berbeda.
Kemudian Ramsay mengusulkan agar unsur tersebut ditempatkan pada suatu golongan tersendiri, yaitu terletak antara golongan halogen dan golongan alkali. Untuk melengkapi unsur-unsur dalam golongan tersebut, Ramsay terus melakukan penelitian dan akhirnya mempelajari sifat-sifatnya. Ia dapat menunjukkan bahwa gas tersebut adalah unsur-unsur baru yang sekarang dikenal sebagai unsur He, Ne, Ar, Kr, serta He. Kemudian unsur yang ditemukan lagi adalah radon yang bersifat radioaktif. Karena penemuannya inilah Ramsay memperoleh hadiah Nobel pada tahun 1904. Pada masa itu golongan tersebut merupakan kelompok unsur-unsur yang tidak bereaksi dengan unsur-unsur lain dan beri nama golongan unsur gas mulia atau golongan nol. Sejarah gas mulia berasal dari penemuan Cavendish pada tahun 1785. Cavendish merupakan sebagian kecil bagian udara, kurang dari 1/2000 bagian, sama sekali tidak bereaksi walaupun sudah melibatkan gas-gas atmosfer. Lalu pada tahun 1894, Lord Rayleigh dan Sir William Ramsay berhasil memisahkan salah satu unsur gas di atmosfer yang sekarang dikenal sebagai gas mulia. Berdasarkan data spektrum, lalu ia mencoba mereaksikan zat tersebut tetapi tidak berhasil dan akhirnya zat tersebut diberi nama argon. Dan pada tahun 1895, Ramsay berhasil mengisolasi helium. Hal ini berawal dari penemuan Janssen pada tahun 1868 saat gerhana matahari total. Janssen menemukan spektrum helium dari sinar matahari berupa gas kuning. Nama helium sendiri merupakan saran dari Lockyer dan Franklin. Lalu pada tahun 1898, Ramsay dan Transfer memperoleh zat baru yaitu krypton, xenon, dan neon. Krypton dan xenon ditemukan dalam residu yang tersisa setelah udara cair hampir menguap serapan. Sementara itu neon ditemukan dengan cara mencairkan udara dan melakukan pemisahan dari gas lain dan penyulingan bertingkat pada tahun 1900. Radon ditemukan oleh Friedrich Radon yang menyebutnya sebagai pancaran radium. Pada tahun William Ramsay dan Robert Whitelaw Gray menyebutnya sebagai niton serta menentukan kerapatannya sehingga mereka menemukan radon. Radon adalah zat yang paling berat di masanya hingga sekarang. Nama radon sendiri baru dikenal pada tahun 1923. Pembuatan unsur gas mulia sendiri baru ditemukan pada 1962. Pembuatan unsur tersebut diawali oleh yaitu Neil Bartlett berhasil membuat senyawa xenon yaitu He-VTF6. Sejak saat itu barulah ditemukan berbagai gas mulia lain yang berhasil dibuat, dan akhirnya istilah untuk menyebut zat-zat telah berganti. Yang awalnya disebut gas inert lembab telah berganti menjadi gas mulia yang berarti stabil dan sukar bereaksi. Baiklah, saya akan melanjutkan pemateri sebelumnya dengan membahas sifat-sifat gas mulia. Untuk yang pertama, sifat-sifat umum pada gas mulia terdiri dari 1. Tidak berwarna, tidak berbau, tidak berasa, dan sedikit larut dalam air. 2. Mempunyai elektron valensi 8, dan khusus untuk helium, elektron valensinya 2. Yang ketiga, molekul-molekulnya terdiri atas satu atom atau monoatom. Gas mulia merupakan unsur gas pada suhu kamar dan mendidih hanya beberapa derajat di atas titik cairnya. Jari-jari, titik lelah serta titik didih gasnya bertambah seiring bertambahnya nomor atom, sedangkan energi pegionnya berkurang. Gas mulia memiliki titik didih dan titik lelah yang sangat rendah. Oleh karena itu, di alam gas mulia berwujud gas. Gas mulia tidak berbau, tidak berwarna, dan tidak berasa. Berdasarkan jari-jari atom, gas mulia seharusnya paling reaktif menangkap elektron. Namun, pada kenyataannya golongan gas mulia sangat sulit bereaksi. Di alam, unsur ini kebanyakan ditemukan sebagai gas monoatomik.
Hal ini dikarenakan konfigurasi elektronnya yang memenuhi kulit terluar sehingga menjadi stabil. Kereaktifan gas mulia akan bertambah seiring dengan bertambahnya nomor atom. Bertambahnya nomor atom akan menambah jari-jari atom pula. Hal ini mengakibatkan gaya tarik inti atom terhadap elektron terluar berkurang, sehingga lebih mudah melepaskan diri dan ditangkap zat lain. Sampai saat ini, senyawa gas mulia yang sudah dapat bereaksi dengan zat lain adalah xenon dan krypton, sedangkan helium, neon, dan argon masih sangat stabil. Menurut percobaan yang dilakukan Neil Bartlett dan Lohmann, gas mulia hanya dapat bereaksi dengan unsur oksigen dan fosfor, sehingga dapat disimpulkan bahwa pertama, jari-jari atom unsur-unsur gas mulia dari atas ke bawah semakin besar karena bertambahnya kulit yang terisi elektron. Kedua, energi ionisasi dari atas ke bawah semakin kecil karena gaya tarik inti atom terhadap elektron terluar semakin lemah. Tiga, afinitas elektron unsur-unsur gas mulia sangat kecil sehingga hampir mendekati nol. 4. Titik didih unsur-unsur gas mulia berbanding lurus dengan kenaikan massa atom. Dan 5. Titik lebur unsur-unsur gas mulia mengikuti sifat titik didih. Kestabilan unsur-unsur golongan gas mulia dan semakin besarnya harga energi ionisasi suatu atom menyebabkan unsur-unsur gas mulia sukar membentuk ion, atau disebut dengan terionisasi. Artinya, sukar untuk melepas elektron agar berubah jadi ion positif. Selain itu, makin besar ukuran sebuah atom, makin mudah melepas elektron kulit terluarnya, karena jaraknya makin jauh dari intinya yang bermuatan positif. Kereaktifan gas mulia akan berbanding lurus dengan jari-jari atomnya, jadi kereaktifan gas mulia akan bertambah dari helium ke radon. Hal ini disebabkan pertambahan jari-jari atom yang mengakibatkan gaya tarik inti atom terhadap elektron kulit terluar berkurang, sehingga lebih mudah melepaskan diri dan ditarik oleh atom lain. Tetapi gas mulia adalah unsur-unsur yang tidak reaktif karena memiliki konfigurasi elektron yang sudah stabil. Hal ini didukung kenyataan bahwa gas mulia di alam selalu berada sebagai atom tunggal atau monoatomik. Tetapi bukan berarti gas mulia tidak dapat bereaksi. Hingga sekarang gas mulia periode 3 ke atas, seperti krypton, xenon, dan radon, sudah dapat bereaksi dengan unsur yang sangat elektronegatif, seperti fluorin dan oksigen. Sampai saat ini, senyawa gas mulia yang sudah dapat bereaksi dengan zat lain adalah xenon dan krypton, sedangkan helium, neon, dan argon masih sangat stabil. Karena kestabilan unsur-unsur gas mulia, maka di alam berada dalam bentuk monoatomik. Titik lelah dan titik didih unsur-unsur gas mulia perbedaannya sangat sedikit. Misalnya neon meleleh pada suhu negatif 249 derajat Celcius dan mendidih pada suhu negatif 246 derajat Celcius karena gaya tarik atom-atom gas mulia sangat kecil. Ada pula hal penting yang menyebabkan gas mulia amat stabil, yaitu konfigurasi elektronnya. Elektron valensi gas mulia sudah memenuhi kaidah duplet untuk helium dan kaidah oktet untuk neon, argon, krypton, xenon, dan radon. Konfigurasi elektron gas mulia, kecuali helium, berakhir dengan Ns pangkat 2 dan Np pangkat 6. Konfigurasi tersebut merupakan konfigurasi elektron yang stabil, sebab semua elektron yang pada kulitnya sudah berpasangan. Oleh sebab itu, tidak memungkinkan terbentuknya ikatan kovalen dengan atom lain. Energi ionisasi yang tinggi menyebabkan gas mulia sukar menjadi ion positif dan berarti sukar membentuk senyawa secara ionik. Karena konfigurasi elektronnya yang stabil, gas mulia juga biasa digunakan untuk menyingkatkan konfigurasi elektron bagi unsur lain. Kedua elektron dari helium membuat subkulit S menjadi penuh, dan unsur-unsur gas mulia yang lain pada kulit terluarnya terdapat 8 elektron. Karena kulit terluarnya telah penuh, maka gas mulia bersifat stabil dan tidak reaktif. Jadi, afinitas elektronnya mendekati 0. Selanjutnya, sifat fisis. Nomor atom, jari-jari atom,
massa atom, massa jenis, titik didih, titik beku, entalpi peleburan, dan entalpi penguapan selalu bertambah dari helium ke radon. Sedangkan energi ionisasi mengalami penurunan dari helium ke radon. Beberapa dari sifat tersebut mengalami kenaikan karena gaya radon, terutama pada entalpi peleburan dan entalpi penguapan. Elektron valensi gas mulia sudah memenuhi kaidah duplet untuk helium dan kaidah oktet untuk neon, argon, kripton, xenon, dan radon. Sedangkan untuk helium, neon, argon tidak memiliki nilai elektronegatifan. Dan bilangan oksidasi yang di atas adalah bilangan oksidasi yang sudah diketahui hingga sekarang. Selanjutnya, sifat kimia. Kereaktifan gas mulia akan berbanding lurus dengan jari-jari atomnya. Jadi, kereaktifan gas mulia akan bertambah dari helium ke radon. Hal ini disebabkan pertambahan jari-jari atom menyebabkan daya tarik inti terhadap elektron kulit luar berkurang, sehingga semakin mudah ditarik oleh atom lain. Tetapi gas mulia adalah unsur yang tidak reaktif karena memiliki konfigurasi elektron yang sudah stabil. Hal ini didukung kenyataan bahwa gas mulia di alam selalu berada sebagai atom tunggal atau monoatomik. Tetapi bukan berarti gas mulia tidak dapat bereaksi. Hingga sekarang, gas mulia periode 3 ke atas sudah dapat bereaksi dengan unsur yang sangat elektronegatif, seperti klorin dan oksigen. Untuk gas mulia yang pertama yaitu helium yang memiliki sifat fisis, fase gas, massa jenis dengan 0,1786 gram per liter, titik lebur dengan negatif 272,2 derajat Celcius, titik didih 4,22 Kelvin, konduktivitas termal 300 Kelvin, serta kristal heksagonal, kapasitas kalor 25 derajat Celcius. Dengan memiliki sifat kimia tak berwarna, tak berbau, tak berasa, tak beracun, dan hampir inert. Deret kimia gas mulia tidak bisa diubah bentuknya menjadi benda padat hanya dengan menurunkan suhu. Molekul-molekul gasnya mengembang dengan cepat ketika dipanaskan ke suhu ruangan. Untuk gas mulia yang kedua yaitu neon, dengan sifat fisis fase gas, kapasitas kalor 25 derajat Celcius, massa jenis 0,9002 gram per liter, titik lebur 24,56 Kelvin, titik didih 27,07 Kelvin, konduktivitas termalnya 300 Kelvin, struktur kristal kubus berpusat badan. Dengan sifat kimia, tidak mudah bereaksi, tak berwarna. Dapat bersenyawa dengan fluor dalam tabung vakum yang melepas muatan listrik, neon menyala oranye kemerahan. Memiliki kemampuan mendinginkan refrigerator 40 kali lipat dari helium cair dan 3 kali lipat lebih dari hidrogen cair. Gas mulia yang ketiga yaitu argon, yang memiliki sifat fisis, fase gas dan tidak berwarna, titik lebur negatif 189,35 derajat Celcius, titik didih negatif 185,85 derajat Celcius, kapasitas kalor 20,786 Joule per mol, struktur kristal kubus pusat muka, konduktivitas termal 300 Kelvin. Dengan sifat kimia, argon larut dalam air 2,5 kali lipat dari nitrogen. Memiliki kelarutan yang sama dengan oksigen, merupakan campuran dari 3 isotop. Bukan gas yang mudah terbakar, molekul argon hanya terdiri dari 1 atom argon, yaitu Ar. Mudah larut dalam air, tidak berbau dan tidak berasa. Argon tidak mudah bereaksi dengan elemen lain. Untuk gas mulia yang keempat yaitu kripton, memiliki sifat fisis, warna spektrum hijau dan tanda spektral berwarna jingga. Kapasitas kalor 25 derajat Celcius, fase gas, titik lebur 115,79 Kelvin, titik didih 119,95 Kelvin, massa jenis 3,749 gram per liter. Pada temperatur yang rendah, kripton dapat berbentuk sebagai cairan atau padat. Sifat kimianya, kripton sebuah gas mulia yang tanpa warna, bau, dan rasa. Kripton memiliki sifat inert, tidak bisa reaktif, dan stabil.
Saat kripton bercampur dengan argon, ketika mengisi gas lampu penghemat energi, kripton dapat mengurangi voltase dan konsumsi pengeluaran dan penghematan biaya dalam penerangan. Untuk selanjutnya, xenon memiliki sifat fisis fase gas, struktur kristal kubus, kapasitas kalor 25 derajat Celcius, massa jenis 5,894 gram per liter, titik lebur negatif 111,7 derajat Celcius, titik didih negatif 108,12 derajat Celcius. Sifat kimianya tidak berwarna, tidak berbau, tidak beracun, sifat oksidatornya sangat kuat. Dan yang terakhir yaitu radon. Berasal dari peluruhan panjang unsur radioaktif uranium dan peluruhan langsung radium. Rn bersifat radioaktif dan mempunyai umur pendek sehingga setelah terbentuk, Rn akan kembali meluruh menjadi unsur lainnya. Rata-rata, 1 bagian radon terdapat dalam 1 kali 1021 bagian udara. Pada suhu biasa, radon tidak berwarna, tetapi ketika didinginkan hingga mencapai titik bekunya, radon memancarkan fosforesen yang terang, yang kemudian menjadi kuning seiring menurunnya suhu. Radon berwarna merah sindur pada suhu udara cair. Telah dilaporkan bahwa fluor bereaksi dengan radon membentuk senyawa fluorida. Radon klorat juga telah ditemukan. Saya Asri Salsa Fadila, saya akan menjelaskan reaksi-reaksi gas mulia. Gas mulia adalah gas yang memiliki 8 elektron valensi dan memiliki kestabilan yang tinggi. Tetapi gas mulia pun masih dapat bereaksi dengan atom lain karena sebenarnya tidak semua subgrid pada gas mulia terisi penuh. Sampai dengan tahun 1962, para ahli masih yakin bahwa unsur-unsur gas mulia tidak bereaksi. Kemudian seorang ahli kimia Kanada bernama Neil Bartlett berhasil membuat persenyawaan yang stabil antara unsur gas mulia dan unsur lain, yaitu XePTF6. PTF6 ini bersifat oksidator kuat. Molekul oksigen memiliki harga energi ionisasi 1165 kJ per mol. Harga ionisasi ini mendekati harga energi ionisasi unsur gas mulia Xe sama dengan 1170 kJ per mol. Atas dasar data tersebut, maka untuk pertama kalinya Bartlett mencoba mereaksikan Xe dan PTF6 dan ternyata menghasilkan senyawa yang stabil sesuai persamaan reaksi. Setelah berhasil membentuk senyawa XePTF6, maka gugurlah anggapan bahwa gas mulia tidak dapat bereaksi. Kemudian para ahli lainnya mencoba melakukan penelitian dengan mereaksikan xenon dan zat-zat oksidator kuat, diantaranya langsung dengan gas fluorin dan menghasilkan senyawa XeF2, XeF4, dan XeF6. Reaksi gas mulia lainnya yaitu kripton menghasilkan senyawa KrF2. Radon dapat bereaksi langsung dengan F2 dan menghasilkan RnF2, hanya saja senyawa KrF2 dan RnF2 bersifat tidak stabil. Senyawa gas mulia He dan Ne sampai saat ini belum dibuat mungkin karena tingkat kestabilan yang sangat besar. Gas-gas ini pun sangat sedikit kandungannya di bumi. Dalam udara kering maka akan ditemukan kandungan gas mulia. Fluorida Xef2, Xef4, dan Xef6 diperoleh dengan mereaksikan xenon dan fluor dalam kuantitas yang makin bertambah. Dalam senyawa-senyawa ini, xenon mempunyai bilangan oksidasi genap, positif 2, positif 4, dan positif 6, yang khas bagi kebanyakan senyawa xenon. Fluorida adalah lahan permulaan untuk mesintesis senyawa xenon lainnya. Satu-satunya produk yang diperoleh bila kripton bereaksi dengan fluor adalah di fluoridanya.
KrF2 tak dikenal lain-lain keadaan oksidasi selain positif 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tentang pembuatan gas mulia. Yang pertama ada gas helium. Gas helium ini pertama kali ditemukan di dalam gas alam di Amerika Serikat. Gas helium ini juga mempunyai titik didih yang sangat rendah, yaitu min 268,8 derajat Celcius. Sehingga untuk memisahkan gas helium dan gas alam dilakukan dengan cara pendinginan sampai gas alam mencair sekitar min 156 derajat Celcius, dan gas alam dan gas helium akan terpisah. Di dalam udara terdapat gas mulia seperti gas argon, gas neon, gas krypton, dan gas xenon, walau dalam jumlah yang sangat sedikit. Adapun proses destilasi udara cair, yaitu dengan cara udara kering didinginkan sehingga membentuk udara cair. Adapun titik didih gas argon yaitu min 189,4 derajat Celcius. Untuk gas oksigen yaitu min 182,9 derajat Celcius, dan gas argon yaitu min 245,9 derajat Celcius. Untuk cara menghilangkan gas oksigen yaitu dengan cara pembakaran secara katalik dengan gas hidrogen. Adapun cara untuk menghilangkan gas nitrogen yaitu dengan cara destilasi ya. Untuk gas krypton mempunyai titik beku yang begitu rendah, yaitu min 153,9 derajat Celcius, dan gas xenon mempunyai titik beku min 108 derajat Celcius. Pada tahun 1962, para ahli meyakini bahwa gas mulia tidak bereaksi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penggunaan gas mulia. Dalam kehidupan sehari-hari, unsur gas mulia sering digunakan dalam rumah tangga hingga teknologi modern. Dan ada juga kegunaan dari unsur-unsur gas mulia. Helium yang pertama sebagai gas mulia tameng untuk mengelas. Yang kedua sebagai alat pelindung dalam menumbuhkan kristal-kristal silikon. Yang ketiga sebagai gas pelindung. Yang keempat sebagai gas yang digunakan di lorong angin. Yang kelima campuran helium dan oksigen sebagai udara buatan untuk para penyelam. Yang keenam, helium banyak digunakan untuk mengisi balon ketimbang hidrogen. Yang ketujuh, untuk menekankan bahwa bahan bakar cair roket. Yang kedelapan, helium cair yang digunakan di magnetic resonance imaging. Yang kesembilan, mendeteksi peluru-peluru misil yang terbang rendah. Neon pertama sebagai indikator tegangan tinggi. Yang kedua, penangkapan kilat. Yang ketiga, neon biasa digunakan untuk mengisi lampu neon. Yang keempat, neon sekarang
terdiri secara komersial dan sangat penting diterapkan sebagai pembeku embrio. Argon. Yang pertama, tanaman membutuhkan argon untuk menunjang pertumbuhan dan perkembangannya. Yang kedua, berfungsi dalam proses pengelasan. Yang ketiga, pembuatan bola lampu listrik. Yang keempat, cairan argon. Argon mencegah oksidasi. Yang kelima, argon baik murni maupun mengandung sedikit karbon dioksida, oksigen, hidrogen, dan helium. 6. Dipergunakan di bidang metalurgi untuk pengolahan panas sistem gas proteksi, khususnya untuk memperkuat baja. 7. Argon bertindak sebagai gas pembawa silen pada pergantian komposisi silikon. Yang kedelapan, argon dipergunakan di industri besi dan baja. Yang kesembilan, argon juga digunakan sebagai gas pembawa dalam kromatografi. Krypton. Yang pertama, pengisi bola lampu blitz pada kamera. Yang kedua, krypton dapat digabungkan dengan gas lain untuk membuat gas hijau. Yang ketiga, krypton bersama argon digunakan sebagai pengisi lampu fluoresen. Yang keempat, krypton juga digunakan dalam lampu kilat untuk fotografi. Radon. Pertama, radon dapat digunakan dalam terapi kanker karena bersifat radioaktif. Kedua, radon juga dapat berperan sebagai sistem peringatan gempa. Mari kita tarik kesimpulan dari materi gas mulia. Gas mulia adalah unsur-unsur yang terdapat dalam golongan 8A yang memiliki kestabilan yang sangat tinggi dan sebagian ditemukan di alam dalam bentuk monoatomik karena sifat stabilnya. Disebut mulia karena unsur-unsur ini sangat stabil, berpasagas pada suhu ruang dan bersifat inert atau sukar bereaksi dengan unsur lain. Tidak ditemukan satupun senyawa alami dari gas mulia. Gas mulia adalah grup elemen kimia dengan sifat-sifat yang sama. Di kondisi standar, mereka semua tidak berbau, tidak berwarna, dan monoatomik dengan reaktivitas yang sangat rendah. Mereka ditempatkan di grup 18 atau 8A dari tabel periodik atau juga sebelumnya dikenal dengan grup 0, yaitu helium singkatannya He, neon singkatannya Ne, argon singkatannya Ar, krypton singkatannya Kr, xenon singkatannya Xe, dan radon yang bersifat radioaktif singkatannya Rn. Sifat-sifat gas mulia bisa dijelaskan dengan baik dengan teori modern tentang struktur atom. Valensi elektron kulit luar mereka dianggap penuh, memberi mereka sedikit sekali kesempatan untuk berpartisipasi dalam reaksi kimia, dan hanya beberapa ratus senyawa yang telah disiapkan. Titik didih dan titik leleh gas mulia mempunyai nilai yang sangat dekat, berbeda kurang dari 10 derajat Celcius atau 18 derajat F, yang mengakibatkan mereka berbentuk cairan dalam jangkauan suhu yang pendek. Jari-jari atom unsur-unsur gas mulia dari atas ke bawah semakin besar karena bertambahnya kulit yang terisi elektron. Energi ionisasi dari atas ke bawah semakin kecil karena gaya tarik inti atom terhadap elektron terluar semakin lemah. Afinitas elektron unsur-unsur gas mulia sangat kecil,
sehingga hampir mendekati nol. Titik didih unsur-unsur gas mulia berbanding lurus dengan kenaikan massa atom. Mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.